Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu an ashabihil bararatil muttaqin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Mujassim Eater. Pada kali atau kesempatan kali ini ya, saya ingin mereaksi suatu video yang sebelumnya saya meminta maaf untuk tidak mengupload, dan juga semakin lama semakin terlihat bahwa Imaduddin Utsman atau Kiai Imad yang terkenal sudah mulai redup atau terbenam mataharinya, sehingga muncullah orang-orang yang seperti KRT ini. KRT ini ingin terbit, dan dia orang yang jauh ya kelasnya di bawah Imaduddin, dan juga sangat konyol. Karena apa? Karena begini, selain dia itu tidak tahu dan juga dungu terhadap literasi internal Ba'alawi, dia ini berkoar-koar. Uniknya, dan juga ya emang gak ada yang unik ya untuk pendukung Imaduddin Utsman atau orang-orang yang setuju, bahkan sekelas KRT ini ya bisa baca kitab. Ya menurut saya dia bisa lebih baca kitab daripada Hasan Syarif atau Qori ya. Nah, dia ini punya satu keistimewaan yang sangat besar, bahwa dia ini mengambil sumber dari internal Ba'alawi. Bede, gila. Imaduddin Utsman ngambil dari Nabil Al-Karhi, ngambil dari Abdullah Muhil Atik Al-Hamiyani Al-Mutiri, ngambil Ali Ar-Turbani, orang-orang yang sebelumnya sudah dihancurkan, atau Murad Syukri ya. Orang-orang itu yang sudah habis namanya, dan juga mereka tidak lebih adalah orang yang majhul, tidak diketahui, bahkan Kiai Imad tidak tahu muka mereka. Abdullah Muhil Atik Al-Hamiyani Al-Mutiri, dia nggak tahu mukanya yang mana. Nabil Al-Karhi, dia nggak tahu mukanya yang mana. Ya, coba ditanya ke Kiai Imad, tahu nggak referensi-referensi dia itu mukanya yang mana? Nggak tahu. Nah, ini si satu ini lebih konyol lagi. Dia bukan, jadi lihat. Kita tonton sekarang teman-teman, nggak usah lama-lama juga. Gimana dia pengen membuktikan bahwa Ba'alawi itu pemalsu makam, bahkan diajarkan. Wah, dari kitab-kitab Ba'alawi sendiri. Wah, dengan menyebut isu makam Rasulullah yang disebutkan Imam Mahdi di Lampung atau di mana tuh. Kita lanjut, kita lihat ya videonya teman-teman. Silahkan. Ini dia. Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Baru-baru ini ada info dari seorang Imam Mahdi yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, yang menemukan makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Assalamualaikum ya Muhammad bin Abdullah ya Rasulullah. Sudah saatnya makam Rasulullah terbongkar pada umatnya. Nggak mungkin rahasia kebenaran akan terus Sebelum kita lanjutkan, bahwa video ini sudah terkenal dan kita sudah tahu akan digoreng oleh Mukimat. Jadi kita sudah tahu ini sebelum dia ini. Kita lanjut. Aku sudah ini beliau. Ya Allah, ya Rasulullah. Alhamdulillah, hati kamu sudah datang ke makamku bersama Abah Mujang Katirto. Tidak ada yang tahu bahwa ini makam Muhammad bin Abdullah. Sesudah rahasia dibangun oleh Al-Mahdi di sini, mungkin baru akan timbul kepercayaan. Rasulullah SAW itu diyakini makamnya ada di Indonesia, di Lombok sana. Ini bagaimana ya? Maaf, bukan di Lampung tapi di Lombok. Oke, lanjut. Ada ajarannya katanya. Ini gimana? Lanjut. Kalau menurut kitab An-Nahrul Maud, ya boleh. Boleh. Gimana lagi? Kitabnya kitab Ba'alawi. Kitab Ba'alawi, lihat nih, gila nih, dia mau ngasih dalilnya. By the way, kita punya kitabnya 2 jilid, dan kita tahu yang kalian baca gak ada tuh di dalamnya. Gak ada yang membolehkan, gak ada yang atau indikasi pembolehan membangun makam atau mengiktikat atau mempercayai adanya suatu makam dengan jasadnya di situ dengan cara seperti itu. Gak ada yang membolehkan. Kita lanjut. Dan di sini teman-teman lihat, perhatikan nama ya.
Lihat. Ini biar kita tahu bahwa nih orang kapasitasnya apa dalam membahas Ba'alawi ini, oke? Kita fokusin dalam nama, nanti kita akan tulis dan sertakan. Ini kitabnya. An-Nahrul Maurud, karya Habib Al-Idris. Jadi Dia bilang karya Habib Al-Idris. Kepleset ngomong begini itu nggak seharusnya terjadi di orang-orang yang betul-betul meneliti, karena pengarang An-Nahrul Maurud adalah Idrus bin Umar Al-Habsyi. Orangnya Al-Habsyi, bukan Al-Idrus. Namanya Idrus. Dan yang nulis namanya Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Segaf As-Segaf. Perhatikan nama itu. Dua, perhatikan. Biar kita nanti di depan nanti tahu bahwa ini orang apa dan juga lawaknya ini orang. Lihat. Lanjut. saya mau bikin makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di depan pondok saya, ya nggak apa-apa. Karena ada ajarannya, ada tuntunannya. Nah, lihat ya. Saya, nih lihat ya, apa yang dia ambil dan juga istimbat atau pengambilan dalil dari kitab Ba'alawi tersebut adalah saya ingin membangun makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani di pondok saya. Jadi nggak apa-apa. Dan ada ajarannya dan ada tuntunannya. Seperti apa ajaran dan tuntunannya, kita lihat. Apakah sesuai dengan apa yang dia ambil atau apakah sesuai dengan dalil yang dia inginkan. Lanjut. Ada kitabnya, An-Nahrul Maurud. An-Nahrul Maurud. Min Bahril Fadli wal Jud min kalami imami ahli syuhud Qutbil Arifin wa imamil wasilin al-imam al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus al-Habsyi, yang mana ini dikumpulkan oleh jama'ah al-imam al-arif billahi ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Segaf As-Segaf al-Alawi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. An-Nahrul Maurud. Sebenarnya ini ada 2 juz. Yang juz 2-nya ini lebih spesifik, nanti akan kita baca bersama tentang dibolehkannya membuat makam-makam palsu. Baik itu makam. Nah, kalau menurut standar normal Nabi. Nah, kalau menurut standar normal Nabi. Baik itu makam wali atau nabi. Baik itu makam wali ataupun nabi. Lihat ya, pembolehan makam palsu. Baik itu wali ataupun nabi. Oke, lanjut KRT. Nah, kalau menurut standar normal ya, ajaran Islam ya, yang berhubungan dengan Quran, hadis, ijma, qiyas ya, ya jelas haram. Jelas tidak diperbolehkan. Karena Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu standar hukum Islam. Oke? Bagus banget itu. Kita lanjut. Nah, itu nanti akan membaur ya, tasyabuh, tidak jelas mana yang asli, yang benar, dan mana yang salah, yang palsu. Yang akhirnya akan membingungkan itu. Tidak ada standar khusus yang bisa dipercaya ya. Pokoknya sudah istifadah ya wes pokoknya. Tidak perlu dalil-dalil kitab-kitab sezaman primer atau sekunder yang mendekati, nggak perlu ya. Ini kan dalil mereka para habaib itu. Ini sangat berbahaya jika terus diyakini ya dengan adanya dalil dari kitab ini. An-Nahrul Maurud. Kalau para kiai ada yang ingin minta kitabnya ya saya kasih. Saya kasih. Ini menandakan bahwa ajaran Ba'alawi itu sesat menyesatkan. Mohon maaf. Semuanya isinya begini, framing negatif dan mohon maaf. Seolah-olah iya betul. Tidak hanya sesat saja, tapi menyesatkan. Aslinya itu ranah tasawuf. Tapi jumbuh tasabuh seakan-akan menjadi suatu anjuran ajaran syariat. Lalu diarahkan ke hakikat. Hakikatnya penting kan hatinya, ya, niatnya. Ya. Bihusni niyatihi atau bihasbi niyatihi wa quwwati himmatihi wa azimatihi, tergantung niatnya. Kuatnya tergantung niatnya. Ya itu tadi. Saya membuat makam serta niati makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu buat di kamar saya ya boleh-boleh saja. Perhatiin kalimatnya ya. Saya kalau mau buat makam Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mau bikin di kamar saya boleh-boleh saja. Bahasanya ya, makam Syekh Abdul Qadir Jailani ada di kamarnya dia, seolah dia mengatakan Ba'alawi itu punya makam-makam di kamar mereka. Ini dari sini kita lihat nanti. Saat dia membaca, terlihat jelas bahwa bukan itu yang dimaksud. Apa boleh buat? Lanjut. Bahwa membuat makam palsu itu boleh saja. Menurut kitabnya Ba'alawi An-Nahrul Maurud. Nah, di sini dia akan membaca dalil dia untuk menyebutkan Ba'alawi adalah pemalsu makam dari kitab An-Nahrul Maurud yang seperti disebutkan tadi. Oke,
Silahkan Kak RT, silahkan. Wakana yaqulu, dan beliau Habib Aidrus berkata, yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil awliya bal wal anbiya ay yushakhisa dari hadza dzalikan nabi awil wali suratan hissiyatan. Beliau Habib Idrus ini berkata, sebaiknya bagi orang yang tidak mampu untuk menziarahi sebagian para wali. Ziarah wali songo kan berat lah ya. Daripada begitu lebih baik menciptakan makan songo, ya apa-apa. Jejer-jejer ya. Jadi langsung makan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Sunan Ampel. Di sini kita lihat bahwa dia baru membaca sampai suratan hissiyah. Ya. Kalimat surah hissiyah atau an yushakhisa suratan hissiyah, kalimat itu dia habiskan di situ. Tidak dilanjutkan. Apa kelanjutannya? Nanti kita ulas terakhir teman-teman. Karena di sini dipotong. Ingat, kalimat surah hissiyah ada kalimat min di situ. Ada huruf min. Artinya daripada. Surah hissiyah atau gambaran yang hissi yang bisa ditangkap oleh panca indera di depannya. Ya. Hissiyah apa? Daripada thawbin wa nahwihi. Dari baju atau selain baju. Kalimatnya jelas. Min thawbin wa nahwihi. Tapi sengaja dipotong. Karena kalau nggak dipotong nanti ketahuan framingnya bahwa itu kuburan, bukan baju, kuburan. Konyol. Yang gini-gini nih untuk membodohi masyarakat umum nih nggak basi, itu nggak basi. Sunan Giri, Sunan Derajat, ya Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, langsung daripada soro-soro Cirebon sono, langsung di sini saja. Yang penting niat kan itu. Karena apa? Roh jiwa manusia yang meninggal dunia itu koyar, melalang buana di seluruh udara sana. Bagi orang yang tidak mampu ya atau memiliki alasan tertentu, tidak bisa menziarahi makamnya Kanjeng Nabi Muhammad, makamnya Nabi Hud, makamnya Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, dan lain-lain. Bahkan makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan Asy'ari, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki ya. Kalau kayak begitu, Ba'alawi pasti punya lebih banyak daripada itu, daripada kuburan-kuburan yang Anda sebut tadi. Semuanya disebutin aja itu ada di Hadramut atau di Yaman atau di Tarim. Ya. Sekarang kalau Ba'alawi mengikuti ajaran ini, semua nabi ada di Tarim. Nabi Hud juga kenapa mereka mesti jauh? Jauh loh. Dari Tarim ke Ahqaf itu jauh. Jaraknya jauh. Kenapa nggak mereka bikin aja dorih Nabi Hud di Tarim? Kenapa nggak begitu? Ya karena mereka tahu ini permasalahannya bukan itu. Semua nabi akhirnya ada di situ. Kenapa mereka mesti jauh-jauh ke Nabi Allah Hud? Jalan jauh, teman-teman. Kenapa? Kalau mereka bisa memasukkan makam, pasuin aja makam ada di Tarim. Kalau memang terjadi ya pemasukan makam atau ajarannya seperti ini, ya semuanya nanti akan di Tarim. Bahkan di rumah-rumah mereka ada kuburan-kuburan yang dibilang ini kuburan Nabi Allah Hud, ini kuburan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya logika itu dilanjutkan. Artinya teman-teman, gak seperti yang disebutkan oleh KRT ini. Istihdhar ruhaniyatil wali awin nabi, semuanya terjadi saat ada media yang di situ, mungkin ada thawbin au nahwihi, athar min auliya wassalihin, atau peninggalan dari auliya wassalihin yang dipampangin di depannya, lalu dia istihdhar bahwa para wali itu ada di situ, bukan kuburannya. Ngaku-ngaku berarti ini satu orang di sini Nabi Allah Muhammad, di sini Nabi Allah Hud, di sini Nabi Allah Hud juga ada 2 orang yang ngomong Nabi Allah Hud ada di kuburan itu. Setolol itu kah? By the way teman-teman, ada nggak habaib di Indonesia yang melakukan hal ini? Maksudnya di tanahnya atau di kuburan, di rumahnya ada kuburan wali, ada kuburan Nabi, ada nggak? Atau ada habaib gitu yang tadi disebutin di video awal, apakah dia habaib? Ini framing negatif tertolol sampai saat ini yang saya tonton dari KRT seperti ini ya. Kita lanjut, ternyata ya batal min thawbin au nahwihi. Ya, rambut Nabi Muhammad SAW juga. Sekarang teman-teman, bayangkan diri sendiri deh.
Kalau kita ada di depan rambut Nabi Muhammad SAW, ada yang dibilang bahwa itu rambut Nabi Muhammad SAW, dibeli atau didatangkan dari Saudi atau dari Turki, dari Tokapi, lalu kita membaca Sahih Al-Bukhari di depan rambut tersebut, apakah sama rasanya seperti kita baca Sahih Al-Bukhari tanpa adanya rambut itu? Jujurlah terhadap hati, mau Anda Wahabi ataupun Anda Sufi atau NU, jujurlah bahwa lebih terasa, betul, istihdornya lebih terasa, guat niat azimahnya lebih terasa. Kita mahalul qiyam, jangan jauh-jauh. Mahalul qiyam kalian berdiri, wahai ayyuhas sufi ya, ngapain berdiri? Istihdor bahwa Nabi lahir, bahwa Nabi hadir. Itu berdiri, seolah Nabi ada di situ. Tolol. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut ke kitab kedua, teman-teman, yang dia sebutkan, yaitu Idamul Ghut. Yang awalnya dia puji-puji sebentar. Dia dulu ajaran Islam dapatkan. Dengan itu katanya kalau menurut kita Segaf Mufti Hadramaut ini hidupnya setelah pengarang kitab, saya masih acungi jempol dari 100% ya, itu ada 1% diantaranya adalah pengarang kitab Idamul Ghut ini. Yang saya acungi jempol katanya, yaitu pengarang kitab Idamul Ghut ini, yaitu Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf. Dia ngacungi jempol ke orang ini ya, Mufti Hadramaut atau Mufti Sewun lebih tepatnya. Ini punya karangan namanya Idamul Ghut. Dan si KRT, Anda kalau nggak punya kitabnya, fotokopi jangan segitu doang dong. Fotokopi yang komplit. Itu kitab tipis amat. Aduh. Kalau nggak punya kitabnya yang matbu, minimal di fotokopinya komplit. Ini 1000 halaman KRT. Kalau di fotokopi nggak bakal setipis itu. Itu Anda cuma nggak nyomot-nyomot, picture itu namanya teman-teman. Ini Idamul Ghut. Ya, 1000 halaman isinya. Ya. 1000 halaman lebih isinya. Ya, kelihatan nggak? Ah, tuh. Ada. Ya, ini Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Mufti Hadramaut ini. Ini hidupnya setelah pengarang kitab yang kita bahas kemarin. Al-Istizadah. Bukan Al-Istizadah. Lihat ya di sini ya, teman-teman, seolah-olah dia mencari bahwa ini orangnya yang kita bahas kemarin kitabnya segala macam. Itu Abdurrahman bin Ubaidillah ini muridnya Idrus bin Umar Al-Habsyi yang tadi Anda kutip kitabnya. Jangan seolah-olah ini orang berbeda. Namanya siapa? Abdurrahman bin Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi As-Segaf yang menulis kitab yang tadi. Masa begini aja nggak paham? Masa nggak paham kayak gitu aja? Seolah-olah ini orang berbeda gitu. Abdurrahman bin Ubaidillah. Abdurrahman bin Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi. Ayahnya itu yang menulis kalannya Haji Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dan Haji Idrus bin Umar Al-Habsyi disebutkan di semua kitabnya Abdurrahman bin Ubaidillah dengan kalimat Al-Ustad Al-Abar Idrus bin Umar. Pembodohan. Al-Ustad Al-Abar artinya apa? Ustadznya dia. Anda terkemuka atau terpukau dengan muridnya, atau Anda bilang profesional dan lain sebagainya, gak tahu bahwa yang Anda jelek-jelekkan barusan, yang Anda framing negatif barusan, gurunya dia. Dia sampai, walaupun dia gimana pun, tetap dipanggilnya Al-Ustad Al-Abar Idrus bin Umar Idrus Al-Habsyi. Sampai sini, tolol Anda tuh sampai ke tulang. Masalahnya itu masalahnya. Sayangnya Anda nggak sadar. Lanjut. Ada apa di situ? Cucu. Samsul Dohiro kan Habib Abdurrahman Al-Masyhur, itu juga Mufti Hadramaut, tapi ini Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Wafatnya tahun 1275. Abdurrahman Al-Masyhur itu dengerin ya, benar yang fokus. Abdurrahman Al-Masyhur itu mufti Diyar Hadramiyah, tapi dia itu di Tarim. Abdurrahman bin Ubaidillah itu di Seyun. Beda kota. Mufti, ada mufti di sana, ada mufti di sini. Ya, sah-sah aja. Ada. Itu dia. Ya. Ini kacek selawe tahun dengan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah, ini penting ya untuk kita buka
apa yang beliau tuliskan dan sampaikan, bahwa beliau sangat-sangat profesional walaupun dari kalangan Ba'alawi sendiri. Wan taqala minha ila qara bisyad, kitab Idamul Qut. Beliau sangat profesional walaupun dari kalangan Ba'alawi sendiri. Ini muridnya yang tadi. Bodoh, astagfirullahaladzim. Kebodohan itu macam-macam. Wal junun funun. Kegilaan itu banyak funnya. 781. Falam ya Anas. 781, kita buka. Ada 781. Ya. Fantakola ilal khusaisah bidhamil haq wa fathis sin al-mukarrarah bainahuma ya musyaddadah maksurah. Qaryah Alanis fi marhalatin min Tarim, 12 km lah Khusaisah itu dari kota Tarim. Fastau tanaha ila andufiya biya sana 345 Hijriah. Dufina bikumbil jabali al-madkur. Kalimatnya di sini perhatiin teman-teman. Bihirdan al-jabal al-madkur. Zaham bin Ubaidillah As-Saggaf mengatakan bahwa Hirdin itu artinya apa? Sayyidina Ahmad al-Muhajir atau Sayyidina Ahmad bin Isa al-Abah itu meninggal dan dikuburkan di perut gunung tersebut. Oke. Perhatikan kalimatnya, di perut gunung tersebut. Oke. Dari al-Madkur. Qala Sayyid Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra fi tarjamati bil Idrus. Khatib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra dalam kitab Fathur Rahimir Rahman mengatakan bahwa tuwfiya Syekh Ahmad bin Isa bil Khusaisah. Ya, kitab Fathur Rahimir Rahman itu ada sama kita. Ini kitabnya. Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir menurut mereka itu wafat di Khusaisah. Wa dufina fi Syibiyah, dan dimakamkan, dikuburkan di lereng gunung yang ada di Khusaisah. Tapi walam yu'rafil ana maudhi'u qabri, tapi tidak diketahui sampai sekarang tahun 889 Hijriah itu. Dia mengatakan adalah siapa? Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra. Lam yu'rafil an maudhi'u qabri. Perhatiin kalimatnya. Tidak diketahui. Meninggalnya di Khusaisah, iya. Dikubur di Khusaisah, iya. Tapi tempatnya tidak diketahui. Tempat pastinya. Oke. Tak kuburannya Imam Ahmad al-Abah. Dengan hitung 345 ya, 800. Oh, hitung-hitungan. Oke, hitung-hitungan deh, terserah. Soal hitung. Semua hitung. 89 Hijriah dikurangi 345 berarti 544 tahun itu masih belum diketahui di mana lokasi makamnya Imam Ahmad al-Abah. Ini namanya tidak syuhra wal istifadhah. Tidak diketahui lokasinya di mana Ahmad bin Isa itu dikuburkan. Tempatnya, titiknya. Ya. Tapi apakah dia dikubur di Khusaisah? Itu syuhra wal istifadhah. Sangat syuhra wal istifadhah. Dia di Khusaisah. Di Jabal itu, iya. Titiknya tidak syuhra wal istifadhah. Betul. Apa ini ya? Apa masalahnya di situ? 5 abad lebih, 544, walaupun di Al-Jawharus Syaffaf 855 itu juga diterangkan oleh bukan Habib Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Ya, itu dikuatkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra bahwa sampai tahun 889 Hijriah alias selama 544 tahun itu masih belum ditemukan makamnya Imam Ahmad al-Abah. Walam yu'raf al-ana maudhi'u qabri. Ini paling penting. Walam yu'raf al-ana maudhi'u. Paling penting. Ini paling penting. Ditaruh 1 juta kalimat, 1 juta garis bawah. Ini paling penting. Walam yu'raf al-ana maudhi'u qabri. Oke. Semua umat Islam di dunia ini, apakah mereka tahu di mana kuburan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Dilihat dari sejarah, mereka tahu. Di mana? Di Baqi. Tapi sampai detik ini, apakah mereka bisa menunjuk maudhi' qabri atau tempat betul-betul titik Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan itu di bawah nisan ini. Sampai hari ini tidak ada yang bisa. Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini. Tidak syuhra dan istifadhah tempat atau titiknya. Semuanya begitu. Semua orang-orang terdahulu begitu.
Titiknya tidak diketahui. Tapi apakah dia di mana? Dia di Irak? Dia di Mekah? Dia di Madinah? Dia di Hadramut? Dia di Indonesia? Syuhroh dan juga bil ijma' ada di Bagi Al-Gharqad. Semua orang tahu itu dia di Bagi Al-Gharqad. Di mana kuburannya? Kita dilarang sama Wahabi untuk masuk. Kita ziarah dari luar karena tahu Sayyidina Hasan ada di Bagi. Tapi yang mana? Titiknya yang mana? Gak ada yang tahu. Sama juga seperti yang disebutkan tadi, Tufia atau Sayyidina Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf mengatakan bahwa ila an tufiya biha bil Husaisah sanata 345 wa dufina bi hidnil jabalil madhkur, dikubur di perut gunung tersebut. Itu perkataan Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf di Idam al-Ghut. Lalu dikatakan tufiya Syekh Ahmad bin Isa bil Husaisah, meninggalnya di mana? Di Husaisah. Wa dufina dan dikuburkan di Syi'ib Husaisah. Walam yu'rafil an maudhi'a qabrihi. Tempat titiknya nggak ketahuan di mana. Masa iya sekarang dikuburin di Syi'ibnya, tapi kita nggak tahu dia itu kuburannya di mana di dunia ini? Kan bertolak belakang. Wa dufina fi syi'biha wa lam yu'rafil an maudhi'a qabrihi. Sejelas itu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. KRT, astagfirullahaladzim. Kok segininya gitu? Benci boleh, benci aja. Atau terserah Anda, itu Anda sama Tuhan yang ngomong. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawaban Anda. Cuman membohongi publik sampai segininya, jangan sangka nggak ada yang ngeliatin. Kita ini nggak lupa, kita nggak diem aja, liatin aja semua video Anda. Akan saya bongkar kebohongannya, khususnya permasalahan seperti ini, misinformasi yang paling laku muncul dengan kalimat-kalimat ini dari kitab Ba'alawi sendiri.